terima kasih udah nonton video aku ya. Terima kasih banyak. Dan izinkan aku ucapin selamat Natal 2020 untuk teman-teman yang merayakan. Dan selamat Tahun Baru 2021 buat kita semua. Semangat Tahun Baru. Teman-teman, di video kali ini aku pengen berbagi nih teman-teman, dan kita flashback sedikit ya. Apa aja sih suka dukanya di 2020? Tapi yang mau aku bagikan adalah cerita aku teman-teman. Jadi semoga bisa memberkati teman-teman, dan ini pun bisa menjadi semangat baru buat aku di 2021. Teman-teman, 2020 tuh gimana sih rasanya? Buat aku ya, tuh banyak apa ya, kayak roller coaster men, asik. Tuhan kasih kesedihan, Tuhan tambahin lagi sukacita. Wah, luar biasa banget di 2020. Dan di video sebelumnya yang aku pernah sharing tentang perbisnisan aku, Jafraku, dan aku mohon teman-teman please jangan bosen ya denger Jafra karena memang aku bukan ngomongin bisnis sebenarnya, tapi memang banyak hal yang aku dapet di komunitas Jafra ini. Bukan dari segi uangnya aja, tapi lebih dari itu teman-teman. Jadi ini yang mau aku sharingin lagi gitu, dan aku berharap teman-teman nggak pernah bosen ya tentang Jafra, karena memang melalui tangan Tuhan pastinya, perpanjangan tangan Tuhan dari Jafra, hidupku lebih berwarna. Banyak suka, banyak duka yang aku laluin, tapi luar biasa sukacita yang Tuhan berikan untuk aku dan keluarga aku pastinya. 2020 siapa yang sangka ada penyakit seperti COVID-19 yang penularannya luar biasa sangat cepat, dan belum ada vaksinnya teman-teman. Dan waktu pandemi itu datang, bukan hanya pekerjaan aja yang jadi berpengaruh di dalam kehidupan aku, keluarga aku. Online shopku juga yang tadinya ibaratnya tuh laku 15 pieces gitu, tiba-tiba pandemi itu 3, 2. Itu yang aku lalui di tahun 2020. Dan rasa sedih pasti ada, rasa takut pasti ada. Tuhan gimana ya? Aku inget banget tuh di bulan Februari tuh, belum datang COVID. Di situ tuh aku sebenarnya sudah kayak ada ketakutan gitu. Gimana ya online shop aku tuh ada jual mainan gitu kan. Sebelumnya aku jualan panci, jualan baju, just tip ke Bangkok, just tip ya, di video sebelumnya aku udah cerita. Dan terakhir terakhir kan buah, sebelumnya itu mainan. Nah, mainan tuh bener-bener jadinya cuma yang beli satu teman-teman, 3 nih. Kalau di depan aku nih sekarang tuh masih ada sisa-sisa mainan yang ada di rumah aku. Jadi sempet kayak sedih gitu, gimana ya, kekhawatiran seperti itu. Dan sampai akhirnya di bulan 3 aku belum nge-Jafra juga. Di situ COVID udah hadir. Wah, takut dong, makin gak laku teman-teman online shop. Padahal aku ada di marketplace juga di Shopee. Itu yang beli cuma 1 loh. Jadi bener-bener ketakutan banget, gimana nih gitu kan. Tapi masih slow karena memang awal berbisnis online shop ini kan memang untuk sampingan aja, karena aku ada eyelash teman-teman. Aku tuh punya salon eyelash bulu mata, bahkan aku ngajarin eyelash gitu. Jadi lumayan banget, karena sebelumnya kan aku kerja di salah satu sekolah, dan itu aku resign bener-bener sebenarnya udah pergumulan 2 tahun, karena anak sih sebenarnya pengen deket-deket anak, nggak jauh-jauh sama anak gitu. Jadi aku les eyelash tuh, dan eyelash pun berjalan, dan lumayan banget teman-teman. Eyelash tuh penghasilannya menurut aku juga patut untuk di seriusin gitu, dan aku memang serius, dan lumayan banget income dari eyelash gitu. Jadi online shop pun awalnya kayak ya udah deh mengembangkan kreativitas aku aja gitu. Tapi siapa sangka yang tadi aku cerita pandemi dateng gitu. Dan di Maret aku bener-bener gak berani nerima eyelash sama sekali, parno. Karena penyakitnya begini, begitu nih, aku bener-bener gak ada eyelash dan bener-bener gak ada duit teman-teman.
benar-benar gak ada duit pemasukan gitu, dan mainan cuma aku satu-satu. Ditambah di bulan keempat suami dirumahkan. Itu benar-benar kayak wow, luar biasa teman-teman. Bayangkan aku dan papa kasih itu benar-benar stay at home, benar-benar nggak ada juga income dari pekerjaan kami. Itu sedih banget teman-teman. Sampai akhirnya aku inget banget perkataan sahabatku, aku inget banget perkataan teman kecilku, dan dia bukan seorang pendeta ya, tapi dia memang sekolah kayak pendeta gitu. Dia bilang sama aku inget banget, Dom, kalau punya masalah jangan minta ambil bebannya, tapi minta kekuatan sama Tuhan. Teman-teman, itu bener banget. Kadang tuh kita dan aku sekarang ngerti gitu, oh iya ya bener, karena hidup itu pasti selalu ada problem, hidup itu pasti selalu ada masalah ya teman-teman. Dan masalah itu sebenarnya kalau kita berhikmat, itu yang membuat kita akan naik kelas, yang membuat kita semakin jadi hamba Tuhan yang kuat gitu. Asal kita mau nih digandeng sama Tuhan, asal kita mau terus belajar dan merendahkan hati kita, menjadi pendengar yang baik buat semua orang, dan terlebih kita taat sama Tuhan, pasti kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Jadi aku inget banget, kalau minta masalahnya diambil sih itu nggak solusi loh Dum gitu. Semua orang juga pasti pengen hidup enak, hidup tanpa masalah, tapi nggak mungkin. Minta kekuatan sama Tuhan supaya kamu bisa laluin gitu. Wow, kayaknya langsung wow, bener banget. Dan thank you ya buat sahabat aku Maria, dia bilang kayak gitu. Dan itu juga yang mau aku bagikan di 2020 teman-teman. Banyak banget pasti pergumulan sahabat-sahabat aku semua, tapi itu tadi, minta kekuatan sama Tuhan untuk kita bisa melalui masalah-masalah satu persatu. Dan kita bisa teman-teman, karena Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Dan akhirnya aku merenung, pulang setelah ketemu dia benar-benar merenung. Wow, keren banget gitu. Kalimat dia itu simple tapi benar-benar besar dampaknya sama aku. Sampai akhirnya melihat sahabat, adik-adik, teman-teman yang sukses di Jafra, akhirnya saya memutuskan untuk join Jafra di bulan Mei. Bukan join membernya, karena saya membernya udah 2019 tapi penonton. Tapi saya akhirnya memulai di bulan Mei, sebenarnya akhir April sih, bersama sahabat-sahabat saya yang sekarang juga sudah aku bisa bilang sukses di Jafra, udah punya titel juga. Jadi melalui mereka juga aku bisa seperti sekarang ini teman-teman. Di bulan Mei aku inget banget ya, yang tadinya aku menangis, suamiku terdampak pandemi, aku menangis, usahaku yang aku udah kasih modal lumayan puluhan juta tersisa seperti di depan aku ini. Aku sedih banget. Dan di awal-awal tahun pun mertuaku sakit. Wah, pokoknya silih berganti teman-teman. Tapi yang aku bilang tadi, setelah aku ingat, oh ya jangan pernah minta bebannya dihilangin gitu, tapi minta dikuatkan. Akhirnya aku mau bangkit, aku mau terus langsung semangat gitu. Semangat aja, kayak pengen oke, aku harus coba apapun ini, coba. Akhirnya aku berusaha awalnya tuh ragu, tapi karena aku kayak penasaran gitu, wah Jafra ini kok orang-orang kece-kece sih. Udah, aku berdoa minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mencoba Jafra ini, dan ternyata wow banget teman-teman. Sampai akhirnya yang tadi aku bilang, tangisan aku berubah menjadi sukacita buat hidupku. Di bulan Mei 2020 berjuang bersama. Waktu itu aku inget banget doaku, Tuhan please, aku pengen dapet 3 juta aja, bisa survive aja di COVID ini. Sampai nanti COVID ini selesai, aku pengen kerja lagi, suamiku juga pengen kerja lagi. Udah, yang penting bertahan. Tapi Tuhan langsung kasih gaji tuh 1 jutaan.
di bulan Mei 2020. Wow, temen-temen, kayaknya megang 1 jutaan walaupun doa 3 juta itu kayak, wah thank you God, karena itu di luar keuntungan penjualan. Dan di bulan 6, aku langsung naik eksekutif, kan kemarin tuh SC3 di Mei-nya. Di bulan Juninya aku eksekutif manager dan aku langsung menghasilkan 11 jutaan. Wow, itu benar-benar mulai nangis. Nangis sukacita gitu sama suami. Ini bener loh Jafra, 11 juta loh aku dapat loh. Wah, thanks God banget gitu. Sampai akhirnya di bulan Agustus aku naik lagi 24 juta teman-teman, hampir 25 juta. Naik lagi di bulan September, wah ini udah makin gak bener lagi, 50 jutaan teman-teman di titel silver. Di bulan Oktober 50 jutaan, di bulan November udah makin di bulan Oktober aku malah 80 jutaan teman-teman. Bukan mau sombong, karena itu banyak orang yang lebih hebat. Tapi yang mau aku bagikan mukjizat nyata dalam hidupku teman-teman. Dan bukan hanya 2020, banyak teman-teman dari zaman aku remaja sampai aku menjadi naposo kayak pemuda gitu, sampai aku menikah, memang problem itu selalu silih berganti. Tapi yang menarik di 2020 ini sesuatu yang tidak pernah sama sekali aku suka. Bisnis multi marketing nggak pernah sama sekali. Bisnis yang direct selling kayak Jafra ini tidak pernah sama sekali teman-teman terbayangkan sama aku. Aku dunianya adalah musik kalau nggak pendidikan. Itu aja kehidupan aku. Tapi tiba-tiba Tuhan hadirkan ini si Jafra ini. Dan yang mau aku sampaikan, yang awalnya aku punya mimpi di Jafra untuk punya duit 3 juta, tapi Tuhan lebih dari itu memberikannya sama aku. Yang mau aku bilang teman-teman, aku dapat banyak hal secara cerita kehidupan di komunitasku ini. Dari permasalahan keluarga, kok apa hubungannya ya gitu, karena dia punya masalah nih teman-teman. Ini keluargaku di Jafra ya, di Union, nama timku Union. Dia punya masalah, dia butuh lingkungan yang nggak bikin dia sedih terus. Akhirnya dia join Jafra. Itu ada teman-teman. Ada yang benar-benar kedua nggak bisa beli susu anaknya karena pandemi, suaminya juga bermasalah. Itu ada cerita itu di komunitasku. Jadi yang awalnya mimpiku pengen dapat 3 juta atau pengen cari uang, sekarang tuh lebih kayak gimana aku bisa membantu mereka sebenarnya gitu. Jadi makanya aku pernah ada sahabat juga yang bilang, "Dum, kenapa sih Dum multi marketing itu bantu orang kayak gitu?" Aku nggak bisa teman-teman, gimana ya? Selama teman-teman jadi penonton, teman-teman pasti susah untuk memaknai kata itu. Selama teman-teman jadi penonton, mungkin teman-teman akan sulit merasakan apa yang aku rasakan. Yang aku bilang bantu orang, aku aja sudah terbantu, udah jelas. Aku sangat terbantu melalui bisnis ini. Kalau aku nggak ke bisnis ini, ya mungkin aku sekarang gimana ya? Masih pakai kartu kredit card aku, atau aku masih ngutang gitu kan. Tapi ya ini yang aku bilang, aku terbantu. Bisnis bantu orang itu adalah maksudnya bagaimana kita itu benar-benar bisa bermanfaat buat orang, bukan hanya segi uang, bukan, tapi dari segi psikis mereka, mensupport permasalahan hidup mereka. Karena akhirnya di komunitas ini tuh waktu kita sangat produktif, nggak ada untuk aku pribadi aja sibuk loh teman-teman, bener, jujur, sampai-sampai tuh aku kayak, aduh, semoga sahabat-sahabatku yang mungkin yang nggak join Jafra nggak pernah merasakan aku kayak kehilangan gitu ya, karena memang aku walaupun sibuk aku selalu ada buat mereka gitu. Cuman aku berdoa juga seperti itu, jangan sampai, karena memang
Di Jafra ini kita tuh diajarin untuk gimana ya teman-teman ya, builder gitu, membantu orang-orang yang baru join atau leader-leader yang sudah survive di Jafra. Nah itu kita terus motivasi, kita kuatin gitu. Jadi aku mau cerita juga sedikit lagi. Aku pernah loh teman-teman terbersit di otak aku untuk sekolah agama gitu, sekolah pendeta gitu. Ke papa kasih kayak apa, aku kuliah pendeta aja ya gitu. Aku beneran loh, aku pernah berpikir untuk sekolah itu karena nggak tahu ya, memang hatiku yang orangnya melankolis, nggak ngerti juga, gampang nangis juga, cengeng gitu. Terus ngelihat orang ini kasihan ya, kasihan gitu. Sampai akhirnya apa gue pengen coba jadi pendeta aja gitu ya. Tapi waktu itu aku tanya maksimal 35 tahun untuk sekolah STT. Tapi aku pikir kayaknya enggak deh gitu. Sampai akhirnya aku sadar gitu. Akhirnya aku tahu gitu. Rencana Tuhan di 2020 menempatkan aku di Jafra. Oh ini toh. Akhirnya Tuhan kasih wadah aku untuk melayani teman-teman. Untuk melayani. Jadi yang panggilan aku itu, menurut aku ini kesempatan yang Tuhan kasih buat aku. Aku nggak tahu teman-teman, kita nggak ada yang tahu kok hidup kita sehari itu jadi apa, di mana, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang mau aku katakan, selama Tuhan kasih aku kesempatan dengan warna-warni hidupku, Jafra, menjadi seorang ibu, menjadi seorang parumayan menantu, menjadi seorang tante, menjadi seorang sahabat, harapanku di 2021 aku lebih lagi bisa memberkati banyak orang lagi. Di 2020 aku sadar sukses bukan uang yang banyak, sukses bukan jabatan yang hebat, tapi sukses menurut aku setelah aku belajar banyak hal di perjalanan hidupku adalah kita benar-benar bisa menginspirasi dan bermanfaat buat orang banyak. Dan juga teman-teman, di 2020 Tuhan kasih berkatnya lagi. Makanya aku bilang dari air mata menjadi sukacita. Ada satu surprise banget di akhir tahun 2020, menjelang akhir tahun 2020 aku tuh keterima suatu pekerjaan. Dan aku belum bisa cerita, tapi itu akan berlangsung di tahun 2021. Banyak ketakutan yang aku rasakan pada saat aku tahu aku keterima. Tapi aku sharing lagi sama sahabatku yang sekolah pendeta itu. Berdoa sama Tuhan. Pasti segala sesuatu yang Tuhan izinkan, itu pasti ada maksud Tuhan, dan pasti karena Tuhan tahu bahwa kita bisa. Aku agak bergumul karena aku merasa aku takut keluarga Jafraku, jadi aku nggak bisa fokus ke mereka, membantu mereka. Tapi aku di satu sisi lagi, aku harus tahu nih kenapa aku tiba-tiba bisa mendapatkan rezeki ini gitu. Akhirnya aku merenung, aku berdoa sama Tuhan, dan akhirnya aku menerima itu teman-teman, karena aku merasa itu juga suatu panggilan Tuhan buat aku. Jadi aku sangat bersukacita. 2020 luar biasa berkatnya, luar biasa juga tantangannya. Tapi satu hal yang aku bisa aku simpulkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Asalkan kita mau bangkit, asalkan kita mau datang sama Tuhan, dan kita peka dengan segala panggilannya, pasti teman-teman akan bangkit, bahkan lebih hebat lagi dari sebelumnya. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, teman-teman. Kita sambut 2021 dengan semangat luar biasa ya teman-teman. Buat teman-teman, pekerjaan apapun, bukan hanya Jafra, semua pekerjaan baik, aku percaya itu. Yang penting teman-teman, yang mau aku share, dimanapun kita berada, dimanapun pekerjaan kita, jadilah berkat, jadilah sesuatu yang positif untuk memberkati kanan kiri kita, depan kita, belakang kita. Karena menurut aku itulah kesuksesan yang abadi. 2021 semoga kita bisa menggapai cita-cita kita, mimpi-mimpi kita yang pasti sehat ya teman-teman. Covid bisa segera hilang,
Dan yang mau aku bagikan ada beberapa poin di 2020 yang jadi semangat aku juga di 2021. Jangan pernah ragu dengan kekuatan kalian gitu, karena kita punya Tuhan. Selama kita mengandalkan Tuhan, pasti semuanya itu akan baik. Yang kedua, positive mindset, teman-teman. Positive mindset bukan supaya kalian berhasil, tapi supaya kalian happy jalanin hari-hari kalian. Dan ketiga, action. Upgrade diri kamu dengan action kamu. Harus seimbang. Dan yang keempat, teman-teman, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan yang terakhir pastinya, andalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini memberkati kalian semua. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama gandengan, khususnya untuk Jafrapreneur seperti kaos aku. Ini only joke ya, bercandaan aja gitu, seru-seruan aja. Memang ya gitu deh, Union keren. Jadi terima kasih banyak teman-teman buat Jafrapreneur. Semoga kalian bisa terus berkembang, bisa terus mengembangkan jaringan teman-teman semua, supaya mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy New Year. Dah.